Ini untuk Jumat ini. Oke. Ini untuk Jumat ini. Ini Jumat ini. Udah saya masukin El Nino, nanti tinggal download hari Jumat besok. Dan minggu depan ini. Nah, yang kalian kerjakan dulu pertama adalah cara analitis dulu. Oke, cara grafisnya nanti kalau udah selesai semua nanti ke grafis lebih mudah. Kalau keburu. Kalau enggak pakai cara analitis saja nggak apa-apa. Oke, nah ini minggu lalu saya refresh kembali. Kita sudah menghitung ini ya, rute 1. Masih ingat, bila rute 1 beroperasi, maka jumlah kendaraannya adalah, kok ini rute 2? Rute 1. Mohon maaf, Bu, sesinya belum masuk, Bu. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya ngomong nggak kelihatan ya. Oke, sorry. Thank you. Saya kok nggak kelihatan sih? Bentar ya. Bentar. Ini udah belum? Sudah muncul, Bu. Udah belum, Dek? Ya, Bu. Sudah. Sudah terlihat? Gimana? Sudah ya? Bu. Oke, siap. Thank you. Mana nih? Ininya kursornya kok hilang. Oh, ini dia. Ini ya. Saya ulang lagi berarti ya. Loh, kok dia nggak mau naik kursornya? Sebentar, saya stop dulu. Saya close. Kalau digital papan tulis begini dia. Oke, saya share screen lagi. Oke, deh ya. Jadi adik-adikku, ini di sini akan ada 4 analisis. Ini udah kelihatan ya? Saya scan saya. Sudah, Bu. Oke, siap. Thank you. Ini analisis interaksi sistem kegiatan jaringan pergerakan yang kemarin. Terus Jumat kemarin ya, udah saya kasih yang ketiga, dampak perubahan sistem kegiatan diskusinya. Terus yang keempat, Jumat ini insya Allah dampak perubahan sistem jaringan. Jumat depan analisis dampak perubahan sistem kegiatan dan sistem jaringan. Jumat depan. Nah, sekedar review yang minggu lalu, saya sudah memberikan mengenai jawaban rute 1, rute 2, rute 3. Jadi prinsipnya adalah kalian membuat persamaan, ya, persamaan kebutuhan transportasi. Nah, nanti ada perubahan tadi yang 4 tadi itu, jenis 4 tadi itu. Nah, perubahannya di mana? Kalau yang Jumat kemarin yang akan kita bahas hari ini adalah dia ininya jadi 100%. Ya, ini 90% dia jadi 100%. Soalnya kalau kalian sudah download yang kemarin, Jumat kemarin. Nah, ini 90% jadi 100%. Kemudian ini 15.000 menjadi 17.000. Nah, pertanyaannya tetap sama. Bagaimana ketika rute 1 beroperasi, bagaimana ketika rute 2 beroperasi, bagaimana rute 3, dan seterusnya. Oke, saya baru menjelaskan sampai ke rute 1. Sebenarnya rute 1, rute 2, rute 3 beroperasi prinsipnya sama. Yang membedakan hanya nanti adalah teki satunya saja. Ada yang sudah mencoba? Saya sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, siap. Oke, ini ya, bagus yang sudah mencoba. Ini rute 1, hanya bedanya bagi yang belum, saya beritahu dulu. Yang membedakan adalah hanya ini teki satunya saja. Kalau rute 2, kamu ganti jadi teki 2. Ini teki 2. Kalau rute 3 jadi teki 3, oke? Nah, ini rute 1 kemarin sudah, makanya akan mendapatkan ini Q2 ini karena kita mencari Q1, Q2 ya, tapi yang dipilih adalah 3.265 karena kenapa? Kapasitasnya cuma 3.500 ya.
Sehingga ketika rute 1 beroperasi, dia mendapatkan volume lalu lintasnya adalah 3.265 kendaraan per jam dengan waktu tempuh 103,8 menit. Oke. Adik-adikku sekalian, sekarang bagaimana dengan rute 2? Karena sudah ada yang mengerjakan dan mungkin tadi yang jawab baru beberapa orang, kalian buka Mentimeter. Oke, kita akan sedikit bermain menjawab. Oke, kalian buka Mentimeter sebentar, saya share ininya, kodenya. Oke, di grup ya. Sudah dibuka Mentimeter, kalian masukkan kodenya 7704 nih Mentimeternya, saya ini sudah saya share di grup kita. Kodenya ini 77044365. Oke. Pertanyaannya adalah, oke, saya share screen aja ya sekalian. Sudah bisa buka Mentimeter? Oke, share. Oke. Ini pertanyaan pertama. Kalian silahkan input hasil hitungan kalian. Jawabannya berapakah volume pergerakan lalin jika rute 2 beroperasi? Silahkan. Wah, ini gede banget ini. 77044305 tuh apa, Dek? Kayaknya kodenya deh. Bu, ini yang 4365. soal pertama ya, Bu. Yang belum Iya, soal ada pertama. peningkatan. Iya, belum ada peningkatan apa-apa. Masih yang pertama. Saya mau ngecek jawaban kalian aja dulu. Bener nggak? Kalau bener kan berarti caranya udah tinggal ngelanjutin aja. Oke. 1681, 1680. Oke. 1680. Yang lain? Oke. Bagi yang belum mengerjakan, bagi yang belum mencoba, saya harapkan coba. Jam apa? Kendaraan per jam. Ya. Oke, ini kebanyakan nih 1680. Bu, nggak bisa pakai koma itu ya, Bu? Oh, nggak bisa. 1680,880. Oh, ya udah 1680 aja nggak apa-apa. Oke. Yang lain? Oke, saya nyatakan ini benar. 1680, sekian digenapkan jadi 1681. Oke. Oke. Udah ya, save ya. Berarti saya nggak usah jelasin ya caranya ya. Berarti sudah ada yang ngerjakan. Oke, saya stop share dulu. Pintar buat kalian. Hore. Good. Nih ya, saya share screen ya bagi yang belum ngerjain ya. Yang 1681 dipegang jawabannya. Udah bisa mulai ya. Ada yang mau nanya? Anis mau tanya? Stop share. Boten, Bu, sama. Sama, oke, pintar. Oke ya, saya lihatkan. Dari mana 1681 bagi yang belum mengerjakan, saya kilat aja ya, karena saya mau menjelaskan yang bagaimana ketika dua rute yang beroperasi. Nah ini ya, saya pindahkan dulu kursornya. Oke, saya ulang lagi. Berarti ini di sini nanti pakai yang teki 2. Oke, saya stop share dulu sebentar. Ini kenapa lagi sih notnya kurang bersahabat. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, saya view-nya saya kecilin deh. Kecil banget nggak ya? Bentar. Kalian belum lihat ya? Ini ya, aduh. Ya. Oke, saya share screen lagi. Bagi yang sudah, oke, bagus. Bagi yang belum, saya kasih unjuk, nanti kalian bikin sendiri ya. Oke. Jelas nggak? Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Kak, Oke. Kelihatan, Bu. Siap. Zoom-nya mau digedein nggak nih? Jadi 75, coba jadi 50 ya. Oke, ini deh. Nih ya, ketika rute 2 beroperasi, yang dipilih adalah 1681. Oke, dari persamaan yang tadi ya, yang awal ya. Oke, sekarang
Pertanyaan yang kedua. Oke. Dengan Mentimeter juga. Saya stop share lagi. Kalian siapkan Mentimeternya lagi. Berapakah, udah ada belum soalnya? Belum ya? Main berapakah aja saya. Nggak keluar. Tunggu. Oh, nggak bisa sini. Type. Oke. Kenapa ya internetnya? Oh, sebentar. Namanya error. Oke. Bentar. Nggak bisa. Udah lah. Oke. Apakah waktu tempuhnya? Bentar, saya kasih ininya. Saya kasih linknya. Share. Sama dengan yang sama, coba iniin lagi, saya copy link lagi ya. Harusnya sih sama. Share screen. Oke. Resend. Bentar. Waktu tempuh jika rute 2 beroperasi. Dah, silakan. Kodenya sama. Oke, 201. Yang lain? 201 menit, ya. Kemudian, oke. Benar ya? 201 menit. Hasilnya dari mana? Bagi yang belum, baru 2 orang. Apa yang lainnya mau masukin? Sama ya, pokoknya 200 menit, 201 menit ya. Ini hasilnya sama. Benar, yang 201 menit. Hore, oke. Saya turunkan lagi. Yang kalian lihat apa deh sekarang deh? Stop share deh. Oke, pokoknya benar, 201 menit. Yang ketiga, rute 3. Sekarang nggak pakai Mentimeter. Pertanyaan yang pertama, langsung jawab di kolom chat aja, chatnya Zoom. Volume lalu lintas ketika rute 3 beroperasi. Monggo. Satuannya jangan lupa kendaraan per jam. Di chat ya. Oke, saya lihat. Oke. 486664. Wih, 4864. Dek, kalau ini komanya dihilangkan saja. Yang 865,742 itu kamu masukin aja 4866. Karena kan satuannya kendaraan ya, dibulatkan saja. Ya, karena kalau udah kendaraan itu jangan pakai koma-koma, kan kendaraan nggak koma-koma ya. Kendaraan kan ini. Oke, good. Benar. Oke. Afdol ya. Oke, analisa yang kedua. Udah pada ngerjain belum? Yang ketika dia naik 100% sama ketika dia naik jadi 17.000. Sebelum saya masuk yang rute 1, 2, 1, rute 1 dan 2 beroperasi sama 3 rute beroperasi. Udah ada yang ngerjain? Yang udah ngerjain analisis 2 kasih jempol di ininya, reaction Zoom-nya coba. Yang udah ngerjain analisis 2, Priva, others, Hana, and then bentar. Siapa lagi? Baru 2. Yang lainnya belum nyoba. Belum, Bu. Belum nyoba, oke, nggak apa-apa. Oke, dari Priva, kamu nulisnya di buku atau pakai komputer, pakai laptop? Di Word, Bu. Di Word, berarti bisa share screen deh. Bisa, Bu. Oke, Priva rute 1 deh. Rute 1 nanti Hana pakai Word apa ditulis deh?
Ditulis, Bu. Tulis buku. Iya. Oh, ya udah nanti ditampilin dideketin aja ya di kamera. Kamu rute 3 ya. Iya, Bu. Priva rute 1, rute 2 karena pakai Word ya. Oke, silakan monggo. Sudah muncul ya, Bu? Sudah. Digedein aja Nah, oke. Nah, Priva ini udah jadi nih. Tinggal kumpul nih. Lalu analisis 1 ya. Oke, bagus. Oke, hasilnya berapa? Sambil kamu bilang caranya gimana dan hasilnya berapa? Singkat aja. Langsung yang itu, Bu. Hasil-hasilnya itu. Rute. Rute-rute itu. Enggak, kamu jelaskan aja dulu persamaan ininya berapa, persamaan prasarananya berapa, persamaan kebutuhan transportasinya berapa, persamaan kan 2 persamaan kan, kebutuhan yang Ki sama yang TQ1, TQ2 hasilnya. Baik. Untuk persamaan arus lalu lintas masih sama seperti perhitungan sebelumnya, hanya saja perbedaannya ada di ini PA dan PB karena ada peningkatan di mana PA-nya itu jadi 100% yaitu 50.000, tetapi asumsi satu kendaraan 2 orang menjadi 25.000. Untuk PB-nya sendiri peningkatan menjadi 17.500 dengan asumsi yang sama jadi 8.750. Kemudian K masih sama 0,002. Hasilnya adalah QAB sama dengan 437.500 per TQAB atau TQAB sama dengan 437.500 per QAB. Oke, langsung masukin aja ke TQ1. TQ1 berapa persamaannya? Hasil akhirnya, oke. Untuk Nggak berubah ya? Tidak, Bu. Sama persis. TQ1, TQ2, TQ3. Kenapa sama persis? Karena untuk ini nilai-nilainya dari panjang, T0, ITP, kapasitas itu sama semua, Bu. Oke, siap. Hasilnya sama, TQ1, TQ2, TQ3. Ini untuk persamaan prasarananya kan ya? Ya. Oke. Kemudian rute 1. perhitungan bila hanya rute berikut yang beroperasi. Untuk rute 1 tinggal dimasukkan persamaannya tadi TQ. Ini ada TQ-nya. TQAB 437.500 per Q1, TQ1-nya 70.000 min 14 Q1 per 3.500 min Q1. Di perkalian silang, kemudian dialihkan ke satu ruas. Dan menggunakan rumus ABC, dan hasilnya adalah Q1 32.928 kendaraan per jam, Q2-nya 3322 kendaraan per jam. Karena kapasitas yang diambil kapasitas rute 1 3.500, jadi dipakai Q3322. Betul, oke. Hasilnya, jika rute 1 beroperasi, maka jumlah pergerakan lalu lintas yang terjadi 3.322 kendaraan per jam dengan waktu tempuh 131,698 menit. Oke. Rute 2 langsung aja jawabannya berapa? Q-nya. Rute 2 sama caranya dengan rute 1, persis sama, hasilnya berapa? Untuk hasilnya tapi sendiri, dimasukkan yang TQ2 ya. Sorry sebentar. Yang masuk yang TQ2 ya. Kalau persis sama, tapi yang kita masukin adalah TQ2. Oke, berapa Priva? Untuk hasilnya Q1 143.255 dan Q2-nya 1.745. Karena kapasitas rute 2.2000 dipakai yang 1.745. Dan pinter. Waktu tempuhnya 250,716 menit. Oke, menit ya. Oke, terima kasih Priva. Boleh stop share, benar semua. Oke, hebat. Lanjut, Hana. Hana kalau nggak bisa kelihatan di mana namanya Dek, di layar bisa disebutkan saja. Kira-kira kelihatan nggak kalau kamu giniin ke layar gini nih?
Gimana ya? Sudah saya Tulisannya. foto, Bu. Coba saya share screen ya, Bu. Share screen. Oh ya, pintar, cakep. Ayo coba. Ini, Bu, untuk hasil perhitungannya, untuk Ya. rute Rute 3 3 beroperasi. dengan Caranya gimana? persamaan TAB sama dengan TQ3, dengan nilai TAB-nya itu 437.500 per Q3 sama dengan 75.000 min 13,5 Q3 per 5.000 min Q3. Hasilnya, sebentar, Bu. Ya. Hasilnya menjadi, maaf Bu, salah share screen. Nggak apa-apa. Hasilnya menjadi Q1 33.064 kendaraan per jam. Sedangkan Q2 49.000, maaf, 4.900 kendaraan per jam. Sehingga 4.900. kapasitas rute 3 itu yang mendekati 5.000 kendaraan per jam adalah Q2. Dan untuk waktu tempuhnya itu 89,3 menit. Oke, betul. Good. Good. Thank you, Hana. 89,3. Pokoknya range segitulah. Itu mirip-mirip ya. Betul. Good untuk Hana dan Priva. Terima kasih. Saya beri tepuk tangan. Oke, yang lain? Silahkan dicoba. Ya. Berarti sudah ada 2 analisis. Analisis yang pertama sudah kemarin, analisis kedua sudah dijelaskan Priva dan Hana. Sudah untuk rute 1, 2, 3, tok. Oke? Oke, sekarang saya masuk ke bagaimana analisis 1 ya. Kasusnya analisis 1. Oke. Kalian nggak bingung nggak ya analisis 1 yang mana? Analisis 1 yang masih 90% aja. Analisis 2 yang udah naik 100% itu ya. Kalau saya ngomong analisis 1 berarti masih yang 90%. Bagaimana ketika rute 1 dan rute 2 itu beroperasi? Oke. Saya jelaskan di sini. Saya share screen lagi. Bagaimana ketika, ini kalau yang nggak ngikutin banget nih, ketinggalannya lumayan ini. Jadi mumpung masih analisis 1, masih bisa dikejar, silahkan dikejar. Oke, sekarang next step adalah, kemarin kan satu-satu ya, satu rute. Sekarang kita masukkan 2 rute. Bagaimana ketika rute 1, sudah kelihatan ya, ini saya, note saya? Udah ya, Dek? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut. Bagaimana rute 1 dan rute 2 beroperasi sekaligus? Kan saya pernah bilang ya, kalau perencana itu harus banyak rute ya, maksudnya banyak alternatif pilihan, tidak boleh hanya satu pilihan saja. Gitu ya. Sekarang bagaimana rute 1, rute 2 beroperasi? Dia ini mempunyai syarat batas. Oke. Syarat batas ketika 2 rute ini beroperasi. Yang pertama adalah syarat satunya adalah total volume dari zona A ke zona B itu harus Q1 tambah Q2 totalnya. Oke. Kalau kemarin kan salah satu aja ya Q-nya. Kemudian syarat 2, waktu tempuh di rute 1 itu sama dengan waktu tempuh di rute 2. Ini agak sedikit naik level caranya, karena nanti hasil akhirnya, kalau yang kemarin yang hanya satu rute tok, kita memakai rumus ABC ya, untuk menentukan volumenya ya. Kalau yang ini tidak bisa. Ini mendapatkannya adalah dengan trial, coba-coba.
Capek dong Bu, coba-coba satu kali. Nanti kalian menggunakan Microsoft Excel. Nanti saya tunjukkan. Saya sudah punya contohnya semuanya di Microsoft Excel. Nanti kalian tinggal bikin yang punya kalian. Nanti itu berguna ketika kalian mau lanjut studi atau ketika kalian nanti bekerja, itu nanti insya Allah akan berguna sekali. Oke, seperti biasa, kita harus menyamakan dulu antara TQ 1 dengan TQ 2. Oke, kita harus membuat persamaan dulu. Kalau persamaan ininya sama ya, persamaan kita harus pertama membuat persamaan transportasinya sama. Oke, jadi kan kalau persamaan, kita tulis gini deh, persamaan kebutuhan transportasi itu kan kemarin ini ya, berarti kan QAB sama dengan 337.500 per TAB gini kan. Kalau kita nyari TAB-nya berarti 337.500 per QAB. Nah, QAB sekarang ada syaratnya ini. Sehingga persamaan ini menjadi 337.500 per Q1 tambah Q2. Ini kita simpan dulu. Persamaan 1. Yang kedua, ada persamaan apa yo? Persamaan kebutuhan persamaan prasarana transportasi. Kalau tadi kebutuhan, sekarang prasarananya. Prasarana transportasi. Ya, berarti kita harus pakai syarat yang kedua, yaitu TQ1 sama dengan TQ2. Ya, TQ1 sama dengan TQ2. Kita sudah punya kan persamaan TQ1, TQ2, TQ3 di awal. Yang kita cari bareng-bareng dulu itu, yang saya sudah jelaskan. Nah, TQ1 persamaannya adalah berapa? 70.000 dikurang 14 Q1. Ini minggu lalu ya, sudah ada ya. Dibagi 3.500 dikurang Q1. Sama dengan yang TQ2 berapa? 70.000 dikurang 3,5 Q2 dibagi 2.000. Ini perhitungan minggu lalu ya. Dikurang Q2. Oke. Nah, ini kali-kali silang biasa. Oke, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 42.000 Q1 ditambah 10,5 Q1 Q2 dikurang 5.750 Q2 dikurang 1,05 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan Q1. Kita keluarkan angka Q1-nya, persamaan Q1. Q1-nya adalah, lebih enak Q1 dikeluarin ya. Nanti sama aja sih sebenarnya, tapi hasilnya akan sama ketika persamaannya masih yang ini. Tapi kita keluarkan saja dulu yang Q1, yaitu hasilnya adalah 1,05 dikali 10 pangkat 8 ditambah pindah ruas kan dia 57750 Q2 dibagi 40. Ini kan jadi di bawah ya, di bawah kan jadinya 42.000 ditambah 10,5 Q2. Oke. Ini nanti begini hasil akhirnya, nanti diiniin saja, nyari ininya. Kemudian sudah dapat ini, sudah dapat Q1 ini, kalian akan memasukkan dengan yang ini, yang persamaan 1. Persamaan 1 yaitu tadi ya,
TQ AB sama dengan 337.500 Q1 tambah Q2. Oke, Q1 tambah Q2. Ya. Kemudian, ini kan sudah dapat nih. Kita masukkan persamaan ini. Kan tadi kan syaratnya ya, yang inilah. Nih ya, TQ1 harus sama dengan TQ2 kan. Berarti kita masukkan persyaratan ini saya masukkan ke TQ2 aja ya. TQ2 deh. Ke TQ1 juga sama aja sih. Hasilnya bakal sama. Karena kenapa hasilnya bakal sama? Karena tadi ada syarat TQ1 harus sama dengan TQ2. Oke. Kita punya TQB, TQAB itu berapa tadi? 337.500 ya. Ditambah Q1 tambah Q2. Sama dengan TQ2 kita sudah punya persamaannya ya. Yang minggu lalu 70.000 dikurang 3,5 Q2 dibagi berapa ya? 20.000 ya. 20.000 dikurang Q2. Persamaan TQ2 ya. Nih ya, persamaan TQ2 ini nih. Nih, sama sama ini. Oke. Sudah dapat ini, kan syaratnya TQ1 sama dengan TQ2. Mau pakai TQ1, mau pakai TQ2 sama aja nanti hasil-hasilnya. Kemudian dimasukkan Q1-nya sudah dapat tadi ya. Persamaan Q1-nya ini. Nah, ini persamaan Q1-nya. Oke, berarti Q1 yang di sini kita masukkan ke Q1 yang di sini. Oke, kita mau mencari persamaannya. Oke, karena nanti akan pakai rumus coba-coba. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bu, itu 2000 men Q2, Bu. Apa? Yang 2000 ya? Kebanyakan 2000. nolnya ya? Aduh, maklum. Tanggal muda nolnya pasti banyak. Oke, 2000 Q2, thank you. Sudah diingatkan. Nah, kemudian berarti kita masukkan ya Q1 dari yang ini ya, dari yang atas tadi ya, yang ini ya. Berarti ini kita pindah ruas, kita jadikan 0 semua. Jadi 337.500 dibagi Q1-nya kita sudah dapat persamaan Q1-nya. Tadi berapa Q1-nya ya? Ini ya, satu saya ada contekannya. 1,5 dikali 10 pangkat 8 ditambah 5.750 Q2 dibagi 42.000 ditambah 10,5 Q2. Ini Q1 ya, ditambah Q2. Ini kurang cocok, kurang di tengah nih. Nggak keren. 337.500. Oke. Ini kita pindah ruasnya. Ini pindah ke sini. Jadi dikurang. Kenapa? Kita mau pakai rumus coba-coba di Excel. Nanti saya tunjukin di Excel. Rumusnya. Kemudian sama dengan, karena pindah ruas ya, dikurang ini 70.000 pindah ruas ke sini. Kok internet saya unstable di sini keterangannya. Bentar ya, Dek. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini pindah ruas 70.000 dikurang 3,5 Q2 dibagi 2.000 dikurang Q2 sama dengan 0. Oke, ini kita pakai cara coba-coba di Microsoft Excel. Oke, nanti saya tunjukin. Kalian masukkan angka di Excel, ya. Bikin rumus ini di Excel,
Ya, kalian masukkan angka ini di Excel, kemudian harus hasilnya sama dengan 0. Angka berapa yang kamu masukkan? Angka Q2 ini. Q2 ini, jadi satu variabel ini yang dimasukkan di Excel. Di Microsoft Excel ya. Jadi nanti hasilnya, kedua ruas yang ini dikurang ini, A dikurang B, harus hasilnya sama dengan 0. Nanti terakhir saya tunjukin ya. Nah, setelah dicoba-coba di Microsoft Excel, didapatlah nilai Q2-nya adalah 1154 kendaraan per jam. Ya, ini harus makanya pakai Excel karena bakal capek, kalian akan ngedrag itu agar dia hasilnya tepat di angka 0. Ya, di 0. Oke. Nah, ini dapat dari coba-coba. Coba-coba di Excel. Oke. Nah, sudah dapat ini, Q2 ini gampang dong, sudah dapat langsung ininya, Q1-nya. Ini adalah volume lalu lintas di rute kedua. Bagaimana di rute 1? Ini rute 1. Ini rute 2 maksud saya. Bagaimana di rute 1 Q1? Kita sudah mempunyai persamaan Q1 kan, Dek? Tadi ya. Ini kan. Nih, kita udah punya persamaan ini kan. Tinggal kita masukkan angka Q2 ini di Q1. Berapa Q1 persamaannya adalah 1, berapa sih 1,05 ya? 1,05 dikali 10 pangkat 8 ditambah persamaannya nih 5, 7, 7, 50 dikali Q2 ya. Q2-nya sudah dapat 11, 5, 4 dibagi persamaannya lagi juga 42.000 ditambah 10,5 dikali 11,54. Dicari pakai kalkulator, maka mendapatkan di rute 1 adalah 3.172 kendaraan per jam. Oke, ini rute 1. Rute 1. Bagaimana waktu tempuhnya? Tadi kita sudah mempunyai syarat ya. Syaratnya ini kan, bahwa syaratnya, mana TQ tadi nih? Nih ya. Nih syarat TAB. Nih syarat baru ya. Nih. Jadi waktu tempuhnya ini. Waktu tempuh antara A dan B ketika rute 1, rute 2 adalah, jadi TAB waktu tempuhnya adalah 337.500 dibagi Q1 ditambah Q2. Q1, Q2-nya sudah ada toh di sini. Berarti kita tinggal masukin saja 337.500 dibagi Q1-nya berapa? 3172 ditambah 11,54 sama dengan 78 menit. Jadi ketika rute 1, rute 2 beroperasi, maka sekaligus nih ya, maksudnya sekaligus antara rute 1, Tegar habis tiba-tiba keluar room. Ya, kalau bisa Tegar join sama siapa ya, temennya ya. Join Zoom-nya, atau enggak nanti tanya sama temennya. Oke, saya kembali. Mas saya, Bu. Oh ya, oke, siap. Ketika rute 1 dan rute 2 beroperasi bersamaan, maka lalu lintas yang melewati rute 1 adalah sebanyak, gini cara bacanya ya, sebanyak 3.172 kendaraan per jam, dan di rute 2 sebanyak 1.154 kendaraan per jam. Dengan waktu tempuh di antara kedua rute tersebut
adalah 78 menit. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kecepatan atau bagian mana yang mau saya ulang? Ada yang belum jelas? Silahkan, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya di sini ketika dia tidak ada perubahannya masih sama 90% itu sama aja. Yang membedakan hanya nanti syarat batas ini. Oh, nggak bisa ke atas nih scrollannya. Aduh, saya stop share lagi ya, sorry ya. Suka close, open, close gini terus nih. Kalau note ini. Oke, saya share screen lagi. Share. Oke. Jadi ketika rute 1 dan rute 2 beroperasi, maka syaratnya ini. Saya garis sebelahnya, saya bandingkan ketika, nah, udah lama ya saya nggak ngasih ini ya. Merah serem banget ah. Kayak orang marah. Biru aja. Saya udah lama ya tidak kasih. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya kasih nilai bonus? Bagi yang mau, bagi yang bisa, hukumnya sunnah. Saya nggak mau maksain. Kalian sudah gede-gede, bukan anak kecil yang saya paksakan. Ayo kerjain cepetan. Mau dapat nilai nggak? Nggak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak yang 2 rute ini? Nah, oke, sambil jalan ya, kalau ada yang mau ditanyain ya. Sekarang saya mau kasih tantangan bagi yang bisa mengerjakan untuk rute 1, 2, 3 beroperasi. Saya kasih syaratnya. Syaratnya apa ketika rute 1, rute 2, 3 sekaligus. Ya, sekaligus beroperasi antara zona A dengan zona B. Ya, kita kan sepakat kemarin gini ya, ini zona A, ini zona B. Ada 3 rute kan? Rute 1 beroperasi berapa lalu lintasnya? Udah kemarin. Rute 2 beroperasi berapa lalu lintasnya? Udah kemarin. Sendiri-sendiri. Rute 3 berapa? Sudah kemarin. Nah, hari ini adalah ketika rute 1 dan rute 2 beroperasi barusan. Ya. Nah, habis ini saya kasih caranya bagaimana ketika rute 1, 2, 3 beroperasi bersamaan. Ketika ini 3-nya beroperasi bersamaan, jadi 3 rute dibangun di jalan ini, anggap ini kita membuat jalan baru, nah itu berapa volume lalu lintasnya. Nanti kamu analisis mana yang paling efektif dibangun. Tolak ukurnya adalah waktu tempuh. Waktu tempuh mana yang paling singkat antara kota A ke kota B. Orang kan paling sering cepat kan, nyampenya kan. Nyampe di lokasinya itu kan cepat. Jadi kalian bisa ngomong, oh rute 1 aja beroperasi, 2, 3 nggak usah, udah bisa kok. Oh enggak, rute 1, 2, 3 aja. Gitu. Kalian bisa berargumen seperti itu. Oke, untuk rute 1, 2, 3, ketika mereka beroperasi secara bersamaan, yaitu syaratnya, ada syarat 1 dan 2 juga sama, seperti ketika rute 1, rute 2 beroperasi. Yang pertama jumlah key-nya, Q1, total key-nya harus sama ya. Q1 tambah Q2 tambah Q3, total key-nya. Yang kedua, syarat kedua adalah TQAB itu sama dengan TQ di rute 1 sama dengan TQ di rute 2 sama dengan TQ di rute 3. Jadi, Dek, saya kasih bocoran sedikit karena ini buat tambahan nilai. Key-nya sama. Oke, key-nya jadi berubah ya? TAB-nya berubah nggak? Berubah ya? Berarti TAB di sini berapa? Nih saya bantu sedikit. 337.500 per
Q1 tambah Q2 tambah Q3, betul? Ya. Ini ya, ini saya kasih warna hitamnya beda ya, biar kalian nanti beda ininya. Oke? Oke. Nah, ini kalau di sini tadi saya hanya membandingkan antara TQ1 dengan TQ2 nih. Saya kasih warna kuning nih ya. Nih. Ya, karena dia kan TQ1, TQ2 saja. Kalau di sini, yang ketiga rute ini beroperasi, kalian harus membandingkan antara TQ1 dengan TQ2. Semuanya harus dibandingkan. Terus lagi dibandingkan lagi TQ2 dengan TQ3. Terus nanti terakhir dibandingkan lagi TQ1 dengan TQ3. Nanti hasilnya ini, kan nanti hasilnya persamaan ya. Hasilnya nanti akan persamaan. Ini nanti akan yang kalian keluarkan komponen Q1-nya. Terus di sini yang kalian keluarkan komponen terserah sih, Q3 boleh sama aja. Yang penting kan, yang penting syarat batas ininya nih. Yang tidak boleh dilanggar. Oke. Nah, ini kalian bikin persamaan ini. Sudah dapat persamaan ini, ya, nanti kan dapat nilai Q1, Q3. Oke, Q2 enggak? Aduh, saya stop share lagi ya. Sorry. Cek. Stop share. Aduh, gimana sih ini note-nya? Oke, saya share screen lagi. Oke. Ya, ini kan sudah dapat ya. Persamaan Q1 dengan Q3 ini sama nggak apa-apa? Nggak masalah. Sama seperti ini kan? Kalau tadi kita hanya mendapatkan persamaan untuk Q1. Ini ya tadi. Yang pertama. Warna kuning. Kok gini warnanya? Nih ya. Nih, Q1 tadi ya. Kita dapat yang pertama adalah Q1. Nanti kalau yang ini, persamaannya ini. Oke. Q1. Nih, 3 ini. Dipilih aja salah satu. Kemudian, kalian tinggal masukkan. Kalau yang TQ2 sama dengan TQ3 itu Q3 bukan Q2. Boleh Q3, boleh Q2. Sebenarnya gini, nanti di sini, bentar. Mana nih pen hitam? Boleh Q2, boleh Q3. Tapi nanti hasilnya akan sama. Kalian mau pakai yang mana saja akan sama. Tapi Q2 jangan dipersamain lagi. Karena nanti kita akan masuk ke satu persamaan saja. Kalian mengerucut kemana? Kayak gini nih. Kenapa? Karena kan nanti pakai rumus coba-coba ya. Kita pakai rumus coba-coba di sini. Jadi kalian nanti terserah mau yang mau variabelnya Q2 atau Q3 terserah bebas. Jadi tapi tidak boleh semuanya dipersamakan karena nanti di sini buat masukin ke rumus coba-cobanya apa. Gitu. Jadi jangan Q2 lagi dicari persamaannya. Salah satu aja, misalnya mau Q1 ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi Q1 jangan dicari persamaan. Gitu ya, karena nanti ujung-ujungnya untuk membuat persamaan ini. Coba-coba tadi, yang saya sebentar terakhir saya tunjukin di Excel-nya. Oke, sudah dapat ini. Kan nanti persyaratannya adalah, kenapa saya bilang begitu, nanti kan persyaratannya begini. Loh, kok hitamnya beda nih. Ini ya, yang tebal. Kok tipis juga? Yang tebal yang mana? Oh ini. Nih, TQAB, kan gini. 337.500 dibagi Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ya kan? Nanti sama kayak yang ini nih. Nih sama dengan yang ini. Oke? Nah, misalnya Q1 yang mau kalian cari. Ya udah, berarti nanti Q1-nya tetap Q1. Ini tetap Q1, nanti Q2-nya yang dicari persamaannya.
Pokoknya dicari persamaan Q2 yang isinya hanya ada Q1 saja. Oke, saya sudah cari nih. Nanti kalian boleh ini sendiri. Kebetulan saya pakai cari yang Q2-nya ya. Q2-nya yang saya masukkan. Oke, saya kasih ininya aja. Hasil akhirnya saja ya. Q2 saya. Q1 saya jadi hasilnya ini 1,05 dikali 10 pangkat 8 ditambah 5, 77, 50. Aduh, nanti saya share ini ke kalian. PDF-nya pasti kepotong kayak kemarin ya. Karena saya ke kanan-kanan. Tapi mudah-mudahan langsung paham lah kalau nyimak dari awal sih. 42.000 ditambah 10,5 Q2. Ini Q1 saya. Oke, semuanya udah isi Q2 ya. Q2 saya mau Q2 aja. Karena nanti trial coba-cobanya Q2. Jadi Q2 saya tidak saya pakai untuk persamaan. Saya nggak cari. Oke, Q3 saya itu dapat 2 dikali 10 pangkat 8 ditambah 57.500 Q2 dibagi 43.000 ditambah 10 Q2. Oke. Nah, ini nanti dimasukkan ke persamaan. Kok tadi kita di sini masukkan ke mana ya? Ke TQ2 ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini harus masuk ke TQ2 ya. Ini TQAB kan? Kita nyari TQAB dulu ya. TQAB ya, persamaan TQAB. Oke. Nah, ini punya saya. Hasil TQAB, persamaan TQAB saya. Ini 337.500. Ini nilai Q2. Oke, ini sudah Q2 semua nilainya. Nah, karena Q2 yang saya pakai sebagai variabel penentunya, maka saya membandingkan si TQAB ini dengan TQ2. Kenapa dengan TQ2? Biar sama-sama dengan Q2. Kan syaratnya tadi kan sama aja. Kalian kalau misalnya mau membandingkan dengan TQ1 di sini, ini misalnya di sini kalian mau ganti jadi TQ1, ya Dek, mau kalian bandingkan, di atasnya juga harus Q1 yang kalian tidak boleh jadi variabel. Ya. Q2, Q3 jadi bukan jadi variabel, jadi persamaan. Q1 variabel, Q2, Q3 persamaan. Nah, karena saya di sini Q2, sehingga saya harus membandingkan antara TQAB ini dengan TQ2. Tadi kan sama aja ya. TQ1 sama dengan TQ2 sama dengan TQ3. Nanti hasilnya akan sama. Oke? Nah, ini semua dibandingkan, nanti dia pindah ruas. Jadinya dikurang. Ya. Ini semua kalian salin nih, yang kotak ini. Saya kasih warna apa ya? Coklat ini. Nih. Ini yang coklat. Dikurang TQ2. TQ2 persamaannya tahu ya, ini coklat ya, yang coklat. Saya nggak mau salin lagi, karena wasting time. Ini yang coklat ini maksudnya coklat ini ya. Kemudian TQ2 ditulis, persamaan TQ2 ini dikurang kenapa? Karena pindah ruas ya, jadi sama dengan dikurang TQ2 ini kan persamaannya sama 70.000 ya, 3,5 Q2 dibagi 2.000 Q2 sama dengan 0. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam Excel rumusnya adalah ini. Ya, kalian mencari nilai Q2. Wah. Sudah dapat nilai Q2. Ya, dapat nih Q2-nya berapa? Kalian bisa dapat Q1. Kan sudah ada persamaan Q1 di atas. Persamaan Q1 kan sudah ada. Terus Q3 masukin ke persamaan.
Oke, ini saya tulis persamaannya. Nah, gitulah pokoknya. Sudah dapat ini, Q1, Q2, Q3, maka kalian bisa mendapatkan waktu tempuhnya, TAB, yaitu persamaan pertama ya, 337.500 dibagi Q1 tambah Q2 tambah Q3. Maka dapatlah hasilnya berapa menit. Udah. Jadi tinggal PR-nya adalah membuat persamaan ini. Mana yang mau kalian jadikan ininya variabel, oke? Ada yang mau ditanya sebelum saya share, saya tunjukkan Microsoft Excel? Bingung? Pasti bingung. Kalau nggak ngerjain sendiri, pasti nggak ngerti. Percaya deh sama saya. Ini mumpung masih 2 analisis ya. Jadi nanti, ini kan analisis 1 sudah saya kerjakan semua ya, 1, 2, 3 semua. Nanti yang analisis 2, yang tadi dijelaskan sama Priva sama Hana, coba juga dibikin jawaban seperti ini. Ketika rute 1, 2 beroperasi, ketika rute 1, 2, 3 beroperasi bagaimana? Oke, dicicil. Kalau nggak dicicil, nunggu minggu ke-8 selesai, nah, wassalamualaikum. Susah nanti. Ya. Jadi kalau ada yang nggak paham, tolong langsung ditanyakan ke saya atau ke temannya yang sudah paham. Jangan sampai dibiarkan ini berlarut-larut kalau nggak paham. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Saya masih ada waktu 10 menit. Saya stop share. Oke, saya akan tunjukkan cara menganalisisnya. Oke, ini 1. Wah, bingung deh. Ini adalah, saya tutup dulu ini gimana ya? Gimana sih? Oke. Tiga, kasus 4, kasus 5. Saya buat tiap Excel satu-satu. Oke. Ini nanti cara grafis. Nanti kita bisa lihat, tapi ini nanti habis UTS insya Allah. Oke, kita bikin ini nanti grafisnya. Oke, kita ke cara 1. Ini isinya sama ya, maksudnya ketika kalian sudah membuat satu Excel, nanti ke yang kedua, ketiganya tinggal ngerubah-rubah dikit aja, tinggal copy sheet aja, copy sheet, tapi ada dirubah pasti. Oke, nah di sini kalau kalian lihat punya saya sudah bikin formulanya. Ini sama soalnya dengan soal kita. Terus saya buat ketika rute 1 beroperasi bagaimana. Nih, ketika rute 1 nih, hanya rute 1. Nih ya, saya kasih kuning. Yang penting dicoret-coretan dulu, nanti di Excel-nya gampang. Ini hanya rute 2. Oke. Yang ketiga, ini bikin rumus sendiri aja. Nggak ada rumus ininya. Yang penting hitungan kertasnya udah dapat, ini tinggal disalin aja. Ini hanya rute 3. Oke. Itu udah hatam ya, rute 1, rute 2, rute 3. Amin. Sekarang masuk ke rute 1, rute 2. Oke, ini saya geser ke samping. Nah, ini saya bikin persamaan sendiri nih di atas nih. Karena dia nanti akan ganti kan, ganti rumusnya. Ini nggak ada yang baku ya caranya. Ini bagaimana kalian saja mentranslatekan hasil hitungan kertas kalian ke dalam Excel. Nah, ini TQ1 saya bandingkan dengan TQ2. Ini ya, hanya rute 1, rute 2 beroperasi. Ini. Terus ini TQ1, TQ2 saya benar-benar manual, seperti hitungan manual, tapi saya masukkan semuanya ke Excel. Nah, ini yang kalian ubah nanti. Ya, saya kasih warna apa ya? Ini pink. Oke, ini nanti yang kalian coba-coba Q2-nya. Mau Q2, Q1 sama aja. Ini akan kalian masukkan, ini nanti ke connect ke sini. Nah, ini kalau bisa kelihatan. Yang di kotak ini, yang di kotak saya beri warna kuning,
merupakan persamaan yang panjang tadi, Dek. Yang saya bilang misalnya kita mau cari Q2-nya aja. Gitu ya. Nih rumusnya panjang nih. Iya. Karena dia nanti berhubungan sama yang atas tuh. Nih, ini persamaan yang ini nih. Persamaan yang tadi. Nih yang Q2 tadi ini kan. Jadi saya salin semua ke sini. Nah, hasilnya ini harus 0. Gitu ya. Ini kan 0,00000000, berarti kan udah benar. Kalau udah 0,00 itu udah benar. Ketika ini saya ganti ya. Ini hasilnya jawabannya 0 ini kan. Saya copy dulu ya. Ketika saya ganti jadi 1.500. Nah, dia masih 14, berarti kan belum 0 hasilnya. Ketika saya masukkan 1.600 mendekati 0. Ini makanya masih coba-coba. Ini kayak mainan aja sih sebenarnya. Kalau udah 0,12 sebenarnya sih nggak apa-apa. Gitu ya. Kalian coba-coba aja berapa. Tuh, 0,00 sekian. Nah, ini hasilnya akan 0. Ini akan kalian coba-coba. Terus sudah dapat ke bawahnya, nanti dapat masuk TQ-nya. Nah, ini dia. Terus nanti QAB ini adalah total di rute 1 berapa, rute 2 berapa, di total berapa. Totalnya. Oke, itu yang rute 1, rute 2 beroperasi berbarengan. Bagaimana rute 1, rute 2, 3 beroperasi? Sama aja. Ini kalau udah bikin 1, Dek, puyengnya cuma sekali kok seatnya. Yang lainnya nanti tinggal diubah-ubah dikit aja. Puyengnya cuma sekali. Nanti yang lainnya tinggal diubah-ubah aja, paling tanda plus minus aja yang berubah. Nah, ini rute 1, 2, 3. Ya. Izin bertanya, kalau keduanya itu apakah boleh koma, Bu, atau harus bulat? Bagusnya bulat ya, karena kan satuannya kendaraan per jam. Berarti kalau belum sampai 0 bagaimana, Bu? Pokoknya mendekati saja. Gitu ya. 0 di sini. Ini saya kebetulan kemarin nyarinya, oh ya ini koma ya. Tadi ya, mana sih? Ini ya. Coba kalau kita masukkan 16,06 berapa ya? 16,06. Kok di sini saya masukinnya? Salah. Back. Nah, 16, oh ya sorry, benar Anis. 16,06. Minus, nggak bisa. Berarti 16,05 aja. 16,05. 0. Pokoknya selagi depannya 0, berapa itu udah benar. Oke? Itu udah benar. Oke. Kemudian saya balik ke rute 1, 2, 3. Sama step by step-nya. Cuman kalian bikin persamaannya nih. TQ1, TQ2. Ya, ini yang tadi saya bilang. Bikin persamaan TQ1, TQ2. Terus bikin lagi persamaan TQ2, TQ3. Terus bikin persamaan TQ1 sama dengan TQ3. Oke. Terus nanti dapatlah berapa ininya. Nah, ini nih yang 0 nih. Ini kenapa koma ya waktu itu saya ya. Ini 805 aja nih. 805. 0. Ini 805. Ini yang merahnya nih. Nggak pakai koma, jangan koma. Ini file lama sekali nih. Nah, ini 805. Misalnya kita masukkan 806. Ya beda 1-2 kendaraan, nggak apa-apa. 806 langsung minus ya. Ini minus ya maksudnya ya. Berarti 804. 804 juga masih 0. 800 misalnya kita masukkan. 0 juga nggak masalah sih. Gitu. Tapi kalian punya asumsi ya. Punya asumsi. Paling yang mendekati 0. 0,00 sekian. 805 ya. Nih. 0,00. Kalau bisa gitu. 0,0. Ya. Gitu. Pokoknya intinya gitu. 0,0. Pokoknya mendekati angka 0. 0 bulat kan nggak bisa ya. Rigid langsung bulat 0, benar-benar bulat kan nggak bisa. Karena kita mau pakai Excel kan detail banget dia. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Bu, apakah boleh minta file Excel ya, Bu? Ya. Kamu bikin sendiri, sayang. Jadi mumpung kita masih belajar,
kamu bikin sendiri. Jadi kalau saya kasih Excel-nya, nanti kamu malah bingung, percaya deh sama saya. Gitu. Kamu malah bingung pakai Excel orang karena ini saya pakai gaya saya sendiri ini dulu. Bu, Pak, kalau berarti mengerjakan di Word-nya itu di copy dari Excel itu boleh apa tidak, Bu? Boleh. Caranya gimana? Saya membebaskan kalian caranya gimana dari Excel aja boleh. Tapi yang jelas nanti Untuk nilai Q-nya berarti berbeda tiap anak-anak, ada kemungkinan ya, Bu? iya, karena kan beda angka-angkanya. Beda. Nanti Q2-nya tuh pasti beda. Gitu ya. Pasti beda. Jadi kalian bikin sendiri ininya, Excel, rumus Excel-nya. Mumpung masih belajarlah. Jadi nanti ketika kamu sudah lulus nanti kamu bisa nggak lupa cara pakai Excel-nya. Kalau saya kasih mau bisa sih saya kasih nggak apa-apa. Cuman nggak ada nilai belajarnya di situ. Enak tinggal ganti-ganti aja. Padahal bikin formulanya itulah yang kalian belajar. Di sini. Mumpung ada saya, kita bisa diskusi di mana letak yang belum dikerjakan gitu. Oke? Oke? Sorry ya, saya kepantau Zoom-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Itu sebelah ini siapa yang pakai masker namanya, Dek? Itu bertiga kayaknya. Aurel. Aura. Oh, Aura, ya. Wih, kompak banget ya. Bitri. Bitri. Satu lagi siapa? Oh iya. Trio Libels jadinya. Enggak dong, kalau ceweknya satu apa? Cowoknya satu. Trio. BTS, Bu. Oh, BTS. Oke, siap. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain? Bingung? Iya, masih bingung memang. Kalau mata kuliah saya nggak bingung, nggak itu. Kalau nggak bingung malah aneh. Kalau bingung berarti kalian memikirkannya. Kalau nggak bingung, kalau bingung kalian berarti memikirkannya. Memikirkan saya. Gimana jawabannya Bu Ocha nih? Oke, ya aktifin lagi videonya. Udah mau selesai nih. Udah lewat 3 menit saya. Yuk, diaktifin lagi. Kita akhiri kuliah hari ini. Please dilatih ya, Dek. Tolong, saya minta tolong. Karena kalau nanti ada yang ngambil skripsi ini menarik sekali kalau kalian ada merencanakan jalan baru. Jadi tidak hanya ngedesain saja, dia dalam bentuk jalan, kalian juga bisa merencanakan transportasinya. Gitu ya. Ini udah satu paket, udah komplit lah D4 PJJ ini. Gitu ya. Ilham, Kuku, Aulia, Fahrul. Mana videonya? Tunjukkan auramu. Aura sama si Anis ya. Riko, Kuku dari tadi kemana ya? Saya cari ini si Kuku nih. Dari tadi dipanggilin nggak ada. Kuku hilang ya? Oh, tuh ada. Riko bareng sama siapa? Riko. Saya Aulia di sini, Bu. Aulia di sini. Ah, ya. Nih kalian nyimak saya, Pak. Nyimak kan ya berempat ya? Bareng-bareng soalnya. Nah, yuk. Rame. Siapa aja tuh? Walah. Iya, kompak terus ya.
jaga kesehatan ya, prokesnya juga jangan lupa. Ya udah, oke. Adik-adik, terima kasih banyak atas kuliah kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Pesan saya dilakukan latihannya, ya. Karena ini untuk kalian juga, untuk bekal kalian nanti kalau sudah bekerja. Kalau jika kalian kerja di Kemenhub, Kementerian Perhubungan bagian transportasi darat, ini akan berhubungan sekali dengan ini, gitu ya. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.